Halo Keisha Squad, ketemu lagi di podcast Pedas, perbincangan cerdas oleh Keisha. Nah, hari ini aku ditemenin sama seorang pengusaha yang bisa dibilang masih muda tapi udah sukses luar biasa. Kak Devina Shanti. Halo Kak Devina, apa kabar Kak? Baik-baik Kak Hilda, thank you so much ya for invite us. Sama-sama, terima kasih juga udah mau datang ke podcast Pedasnya Keisha. Nah, kita mau mulai aja bincang-bincang sore hari ini. Oh ya, jangan lupa ya guys, yang belum subscribe harus subscribe. Bisa juga ngelihat TikTok kita, Keisha Skincare Official, atau di Instagram kita yaitu Keisha Skincare Official _ Jangan lupa di follow, di like, di subscribe. Nah, kita permulaan ya. Mungkin Keisha Squad yang di daerah-daerah nih belum tahu, tapi kalau Kak Devina Shanti ini sudah merajai fashion designer ya Kak ya berarti ya di Jakarta. Wah, terkenal banget karena dari dulu ya, dari tahun berapa ya Kak? Dari 2002. Nah, kita mau kulik siapakah profil Kak Devina Shanti. Nah, boleh cerita sedikit nggak Kak? Apa sih pekerjaan Kak Devina, lalu keseharian Kak Devina sebagai fashion designer? Oke, kalau awal mula profilku kan ya, tuh sebenarnya aku tuh sebenarnya tuh sekolahnya memang akuntansi. Sebelumnya lagi sebenarnya keinginannya menjadi dokter. Jadi sekolahnya A1, tapi kemudian diarahkan yang maha kuasa itu untuk menjadi akuntansi. Jadi pada saat itu aku menjadi auditor. Setelah auditor, tapi sejujurnya it's not my passion gitu. Jadi aku berdoa, aduh aku is not me ya, aku berhitung dengan ini bisa bikin rambutku rontok nih kayak gitu. Terus akhirnya ya dengan suami tahun 2000 membuka tekstil, tahun 2000 kita di Cempaka Putih membuka tekstil, terus aku di hari libur Sabtu Minggu aku ngebantuin suami. Saat aku proses membantu suami itu, seorang ibu-ibu setiap kali belanja minta didesainkan Kak, minta didesainkan. Nah di situ memang aku dari kecil, aku sudah bisa ngedesain sendiri dari kecil. Jadi sudah ada bakat, nggak tahu mungkin ya otodidak dari orang tua, yang dimana aku tuh sudah bisa menyebut aku pengen ini ya, ulang tahun 17 tahun aku pengen ini ya, aku pengen ini, tapi aku nggak tahu pola cutting. Terus setelah itu aku nekat nih di tahun 2000 setelah dia membuka Sabtu Minggu, aku kok bisa dan ibu-ibu senang, aku ambil kuliah lagi fashion design gitu. Hebat banget. Ya itu terus sudah kita tiba-tiba aku hamil punya anak, tetap aku menekuni dunia fashion. Setelah aku melakukan dunia fashion, ternyata ibu-ibu pun anak muda pun tuh memberi motivasi, kak kenapa sih nggak buka aja khusus fashion designer, khusus ini aja ini dan lain sebagainya. Akhirnya aku menekat deh, dengan modal nekat, aku bilang sama suami, bagaimana kalau kita buka aja. Oke, caranya gini. Jadi kita stok yang mati dari tekstil tersebut kan ada beberapa warna yang mati ya. Misal zaman dulu tuh kita setiap beli seri itu ada 10 warna. Warna yang mati tuh misalnya hitam, navy, fuchsia tua dan lain sebagainya dulu nggak in. Aku bikinlah itu sebuah kebaya jadi ready made gitu. Kita pajang, tapi itu lakunya seperti kacang goreng. Laku terus itu laku terus banget. Dari situ terus si pemakainya tuh ngomong, kakak bikin aja khusus deh namanya kebaya, jangan pakai tekstil lagi. Akhirnya si tekstilnya kita ubah, kita jual sale, kita ubah menjadi butik kebaya. Jadi butik kebaya. Nah, sekarang Kak Devina sendiri punya usaha apa aja nih berkat kebaya? Lalu ada yang kita ada berkat kebaya dan berkat wedding. Oh, itu khusus wedding ya. Okay. Emang berkat kebaya berkat kebaya kita itu 99% tetap wedding. Jadi untuk klien yang akan menikah. Jadi untuk klien bagi kalian yang akan menikah, kita menyiapkan semua dari proses lamaran, dari proses baju akad maupun baju resepsi untuk sepasang. Dan bahkan kita juga menyiapkan baju untuk pendamping yaitu orang tuanya. Gitu. Keren. Nah, kalau buat yang jomblo-jomblowati nih, tinggal cari pasangannya. Kalau untuk bajunya udah nggak usah cari-cari ke tempat lain, tinggal datang ke berkat kebaya sama berkat wedding ya Kak ya. Kalau berkat wedding itu lebih ke gaun Kak. Ke gaunnya. Gaun white gaun ataupun gaun-gaun berwarna yang lain, pastel yang sekarang lagi happening.
Tapi kalau berkat kebaya memang kita 95% itu kebaya. Bisa aja juga kebaya semi gaun gitu. Oke, jadi kalau berkat kebaya ini siapa yang pilih namanya, kakak atau suami nih? Nah, kalau berkat itu jujur aku, semua berkat aku, dan benar-benar itu aku hanya dengan doa. Di saat itu aku doa di gereja, aku nggak usah sebutin aku gereja apa, aku cuma doa, I need name. Mungkin nama itu sendiri itu kayak, ih biasa banget sih nama lu, ih nama itu kan pasaran banget ya, nama berkat tuh pasaran banget. Tapi it's really a blessing for me gitu loh. Benar-benar berkat itu artinya memang blessing. Berkat itu nggak hanya segi materi, berkat itu kebahagiaan, sukacita, apapun yang kita dapat itu sebenarnya berkat. Betul. Kalau dalam mungkin agama sepupu kita yaitu berkah, atau dalam bahasa Inggris blessing, itu mempunyai makna terdalam. Jadi aku nggak pakai namaku. Sebenarnya kalau fashion designer semua nih pada saat itu orang TV, orang majalah, media, Devina Shanti kan nama kamu udah bagus loh, nama Devina Shanti. Kenapa sih nggak pakai nama Devina Shanti aja? Kan fashion designer tuh pakai nama sendiri. Kenapa Betul, mesti banyak kan pakai kayak dia? gitu ya. Kenapa kamu mesti memakai nama berkat? Terus aku bilang, aku semua ini dapat dari anugerah yang maha kuasa di atas. Dan aku tidak mau menyombongkan diriku siapa. Jadi udahlah, aku nggak mau dipotong. Sampai sekarang tetap berkat kebaya by Devina Shantinya nggak apa-apa. Supaya si klien tahu kalau kita itu desainer, bukan kita tuh sanggar. Hanya perbedaannya kita itu memproduksi semua sendiri, seperti Kezia lah ya, kan diproduksi sendiri. Betul. Ya. Jadi kita sama-sama memproduksi dari nol, dari bahan-bahan yang kita dapat, seperti Kezia bahan-bahannya, packagingnya semua melakukan sendiri. Yes. Begitu juga dengan kita sebagai fashion designer, kita nggak ngambil dari kanan kiri, kita semua melakukan proses semua dari nol itu sendiri. Gitu. Keren banget. Nah berarti berkat yang harus disyukuri, makanya selalu biar diingat sama customer, biar diingat semua orang, namanya berkat kebaya. Berkat itu juga termasuk punya suami yang support bisnisnya kakak ya. Iya, itu berarti suami yang baik yang mensupport bisnis kita sebagai istri itu juga termasuk salah satu berkat dari Tuhan. Itu nomor satu ya. Betul. Ya. Nah kalau kakak kan berarti aktif ya di dunia bisnis ini ya, karena terjun langsung dari nol bahkan tadi kakak bilang. Nah kenapa sih kakak nggak fokus aja jadi ibu rumah tangga yang nggak usah ngapa-ngapain, tinggal duduk ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami gitu? Awalnya memang karena kita keterbatasan ekonomi. Ya kan, kita menikah keterbatasan ekonomi, seperti kita semua banyak wanita-wanita Indonesia saat kita menikah kita masih naif, nggak ngerti, kita menikah berdasarkan cinta, ya kan? Tapi kita nggak tahu kalau kita tuh bukan cuma modal cinta, tapi kita butuh namanya financial yang matang, mental yang matang, semuanya itu dalam suatu pernikahan tuh penting banget. Ya kan, kalau kita cuma nikah asal cinta, ya itu cuman drama doang lah ya. That's why sebagai istri dan didukung dengan suami, peranan suami sangat penting. Kita berdua bersama-sama. Jadi dia di bidang tekstilnya sendiri. Jadi karena kebaya maupun gaun dibuat semua dari tekstil, dia mendukung, dan dia perkenalannya kan distributor tuh banyak banget. Jadi aku bisa mendapatkan bahan yang akan lebih murah dibanding desainer lain. Itu yang pertama. Terus kenapa aku bilang kenapa aku nggak jadi ibu rumah tangga ya? Tadi aku pertama awalnya memang aku butuh uang gitu. Aku butuh mencari nafkah lebih selain dari suami. Jadi ternyata nggak cukup loh kita hidup di Jakarta, punya anak dengan segini tuh nggak cukup ya, gitu. Setuju. Dan dari awal aku kuliah, kenapa aku mesti kuliah kalau aku cuma jadi ibu rumah tangga gitu, ya kan? Kenapa aku mesti mencari ilmu, aku mesti mati-matian tidur 2 jam saat kuliah, tapi kalau aku cuma become a housewife gitu. So menurut aku yang pertama memang kita butuh di financial problem, dan aku aktif banget dalam bekerja. Aku nggak suka cuma duduk diem bergosip atau nonton telenovela dan lain sebagainya. Zaman dulu tuh telenovela kalau kan betul. Ya. Dulu Marimar ya. Marimar tuh zaman mirip loh sama kakaknya. Aduh, karena belum kesalon aja, belum sempat. Jadi karena itu sih sebenarnya aku nggak suka yang cuma nongkrong diem di kamar terus ngurus rumah tangga. Aku bersiap punya anak, tapi aku udah bilang aku nggak bisa jadi ibu rumah tangga. Berarti kakaknya termasuk yang aktif ya? Aktif sangat. Oke. Produktif lah intinya. Berarti semua wanita ini bekerja itu bukan hanya karena
kita kurang biaya juga ya, karena memang kita bawaannya aktif, ya memang nggak bisa diem di rumah, atau kita juga produktif gitu daripada pengen jadi ngegibah. berkat lagi ke Iya orang, betul ya kan? betul. Kita berusaha atau menjadi pebisnis wanita ini karena ingin menjadi berkat buat orang lain. Gila, mulia banget ya. Lalu kalau kakaknya sendiri berarti berkecimpung di bidang bisnis ini udah berapa tahun Kak? Total 20 tahun Kak Hilda. Jadi kita 20 tahun, 20 udah cukup lama juga ya. Iya. Jadi dari nol, dari 20 tahun yang tadinya masih ya harganya sekian, tapi seturut perkembangan zaman, seturut dengan kualitas dan orang-orang itu menilai hasil karya kita, nah kita bisa sampai mencapai harga yang ya sudah cukup lumayan bagus lah gitu. Nah, bukannya bagus, lumayan, udah bagus banget. Kalau Kak Devina sendiri menghadapi persaingan di dunia fashion nih yang benar-benar sudah menjamur juga ya Iya, gitu. betul. Itu bagaimana, ada strategi khusus nggak atau ada tips-tips untuk perempuan-perempuan Indonesia nih yang terjun di bidang misalnya jual makanan yang banyak saingannya, atau ada tips-tips buat untuk mereka nggak? Iya pastinya sih ya. Kalau kita dalam segi apapun, kita pasti ada kompetitor ataupun ada followers yang ngikutin kita. Apalagi zaman sekarang anak-anak muda itu lebih kreatif dan maybe lebih memiliki banyak modal. Tapi kita sebagai entrepreneur dalam yang sudah lama bergerak, kita tidak boleh tinggal diam. Kita tetap berinovatif, kita tetap ngelakuin yang terbaik, meskipun prosesnya juga ada, tapi kita tetap do the best dalam segala hal. Jadi kita hanya meningkatkan servis kita nomor satu, karena kita kan bidangnya jasa ya Kak ya. Kalau jasa itu nomor satu servisnya, kedua tetap kualitas. Kualitas itu penting banget. Jadi dari segi pemilihan bahan, dari segi hasil, jadi hanya bukan cuma foto yang kita pajang di media sosial, fotonya bagus hasilnya jelek, enggak. Justru kita harus malah kalau bisa kebalikannya, fotonya bagus saat udah dilihat lebih wow Lebih lagi, bagus lebih lagi hidup ya. saat Oke. dipakai orang tuh kok kebayaknya punya aura tersendiri yang hidup. Itu caranya bagaimana ya, tetap kita melakukan semua dengan passion, dengan totalitas. Kalau kita segala sesuatu melakukan dengan passion dan totalitas, pasti si klien itu akan puas sih Kak gitu. I see. Terus kalau caranya bagaimana ya, kita ngikutin perkembangan zaman, tetap ya kita tetap TikTok, YouTube, Instagram, apapun. Meskipun aku udah cukup old gitu ya untuk di dunia ini, ya kita hire anak-anak yang lebih muda yang akan membantu usaha kita untuk lebih memberi masukan-masukan. Saat ini modelnya lagi musim apa, itu di dalam dunia kayak videografer, fotografer dan lain sebagainya. Tapi kalau tetap dunia desainnya dari kita sendiri, itu kita ngelihat kita pangsa pasar. Makanya aku sering berwisata ke luar negeri, sering banget. Itu bukan untuk aku hidup hura-hura, Bukan untuk senang-senang, healing aja ya. bukan hanya ya, tetap healing memang penting ya. Pada saat kita healing, kita mendapatkan inspirasi banyak banget. Tapi kita melihat bahan di negara A ini ya, khususnya kita di Europe ya. Kalau Europe itu lebih ke bahan, lagi motif yang ini lagi happening, warna yang ini lagi happening. Nah kita pesan dan lain sebagainya di sana, kita bisa bawa ke Indonesia. I see. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa tetap menonjol di dunia fashion seperti itu. Kalau desainer favorit dari Kak Devi ada nggak? Desainer favorit di Indonesia untuk kebaya ya? Atau untuk Boleh yang luar negeri juga boleh. kalau luar negeri itu Elisa Up ada, Elisa Up. Wah, itu keren banget ya. Elisa Up, Zair Murad itu bagus karena mereka itu memproses bajunya, memproses bahannya dengan buat sendiri. Jadi tidak beli di toko. Jadi yang tadi aku suka itu sesuatu yang berbedanya orang lain nggak punya. Yes, Itu yang dari setuju. mereka begitu. Kalau kita desain aja, beli bahan nyomot kanan, comot kiri, itu gampang sekali tiru orang gitu. Betul. Nah, yang otentik iya, ya. itu yang benar-benar itu mendeskripsi. Kalau orang lihat, ini desainnya si A, jadi benang merahnya tuh ketahuan banget itu mereka. Itu yang aku di dalam dunia internasional. Kalau di dunia Indonesia zaman dulu itu yang paling terkenal di Indonesia itu kebaya itu Anna Avanti. Anna Kak Avanti. Hilda pasti tahu lah ya. Tapi kenapa sekarang Anna Avanti lebih tenggelam dan tidak menonjol lagi? Karena itu lagi saingan si anak muda yang lebih Kreatif, produktif, mengerti ini semua media sosial. Jadi kelihatannya lama-lama itu jadi terpojok.
Ya. Banyak sekali yang seangkatan aku itu tiba-tiba udah nggak muncul lagi. Banyak sekali desainer yang seangkatan aku tuh hilang, sudah hilang. Itu kayak ditelan bumi mendadak. Nah, supaya kita nggak ditelan bumi, bagaimana ya tetap kita mengikuti perkembangan zaman. Dari warnanya, dari cuttingannya, dari apalagi proses yang lagi sekarang ini, yang dari ini melakukan podcast, melakukan apa hal TikTok yang lucu-lucu, apapun tetap harus kita lakukan. Itu kayak mungkin kolaborasi kita lakukan ya. Nah, kita perlu masukan-masukan dari anak yang lebih muda dari kita. Setuju gitu. banget. Jadi digital marketing itu perlu banget. Kita juga nggak boleh tutup diri. Kita harus ngikutin perkembangan zaman ya Kak ya. Sebagai womenpreneur Kak, kita ini kan dituntut untuk menjaga penampilan Kak. Setuju nggak Kak? Setuju sih. Setuju ya. Entah dari fashionnya, entah dari penampilan secara all ya. Nah kalau dari Kakak sendiri punya pandangan nggak Kak? Seberapa penting penampilan itu saat kita berbisnis atau melakukan bisnis? Nah ini yang sering aku lalaikan sebenarnya dalam diriku ya. Tapi kalau suami selalu mengingatkan, waktu kamu tuh datang ke butik, kamu dealing dengan klien, kalau kamu berpenampilan menarik, klien tuh nggak nawar. Gitu. Jadi kamu memang harus benar-benar dari rambut, dari baju, dari segala hal yang bisa kamu lakukan, kamu harus berpenampilan menarik. Tapi jujur ya Kak Hilda, aku tuh orang yang sangat amat cuek dalam diri sendiri berpenampilan. Tapi aku berusaha tetap ngikutin tren aja sih. Tapi kalau untuk yang kerapian aku sebenarnya kurang. Tapi kalau untuk saat aku berpesta nih, pergi ke pesta, misalnya menghadirin undangan orang, aku akan menunjukkan that's me itu fashion designer. Jadi bajuku akan berbeda dari yang lain. Penampilanku, bahkan anting, bahkan cincin, bahkan semua kuku segala macam, aku pasti do the best. Atau saat aku pergi ke luar negeri, aku pasti melakukan yang terbaik. Mau itu dari topi, mau dari anting dan lain sebagainya, aku melakukan yang terbaik. Tapi karena keseharian kita terlalu banyak klien dan aku lebih mengutamakan perfeksionisme dalam pekerjaan, jadi kalau untuk berpenampilan diri itu malah aku tuh kurang sebenarnya Kak Hilda. Jadi waktu yang kurang ya. Karena kan kita berperan bukan cuma sebagai businessman, kita berperan sebagai ibu, berperan sebagai istri, berperan juga sometimes kita perlu me time, kita perlu friendly time dan banyak hal. Jadi sometimes ya kalau aku saat relax, saat aku pesta dengan yang aku harus menunjukkan jati diriku, aku akan yang terbaik lah, yang mereka wow lu tuh fashion designer gitu loh, ketahuan banget gitu. Tapi kalau untuk sehari-hari aku ke butik sebenarnya itu mendukung banget, tapi karena kurangnya waktu dan karena kurangnya waktu dan kita pikirannya udah si A mau fitting tanggal segini, si ini begini, si ini begini, jadi udah di dalam otak kita tuh banyak sekali yang harus kita kerjakan. Jadi aku mengesampingkan diriku dulu. Aku lebih mementingkan anak lah, makan apalah dan lain sebagainya gitu sih. Itulah ya tantangan dalam perempuan ya. Harus bagi waktu lebih jago lagi gitu ya. Kalau Kakak sendiri ada waktu perawatan untuk kulit nggak? Belum ya? Jadi sebenarnya dari Kezia sendiri waktu dulu juga sering beberapa kali ngirimkan produk-produk. Aku sih pakai tetap setiap malam. Jadi meskipun jam 3 pagi pun sesibuk apapun aku, kalau skincare aku pasti pakai. Oh, kalau skincare pakai. Good. Tapi kalau makeup enggak. Tapi kalau skincare mau pagi sama malam aku pasti pakai. Sengantuk apapun aku pasti cuci muka. Sikat gigi aku pakai night cream. Aku pakai eye yang buat eye ini krim, semua pasti aku pakai sih. Mau itu serum, mau itu retinol, mau itu apapun aku pakai. Meskipun itu harus 3-4 lapis, tapi aku pasti pakai. Karena aku tua ya Kak. Hebat banget ya. Di sela-sela yang waktunya yang super sibuk udah bener-bener nggak ada waktu lagi, bahkan kakaknya masih nyempetin untuk me time, untuk skincarean, untuk daily rutinnya tetap dijalanin. Jadi kalian nggak punya alasan ya kalau aku nggak punya waktu untuk treatment. Kakaknya aja super sibuk banget
masih menyempatkan untuk treatment ya. Kalau skincare kan sangat penting ya. Benar. Kalau makeup ya, kalau lagi ada acara it's okay. Tapi kalau skincare mau pagi mau sore, aku tetap kemanapun aku pasti punya Pond's itu skincare isinya. Oke, nanti kalau udah tahu Keisha Beauty Clinic rutin treatment Rutin, 1 ya. bulan 2 kali, Iya. 1 bulan sekali, Kita bisa biar lebih menyempatkan maksimal diri, ya. lagi. Lebih Ini dengan kakaknya menggunakan udah awet produk. muda, biar lebih awet muda lagi. Amin, thank you. Itu berkat Kezia ya. Nah, Kak, kalau boleh tahu ya, bisa di-share nggak sih Kak? Usaha kan ada pasang surut ya Kak ya. Banyak juga orang yang baru mulai terus usahanya ternyata nggak jalan, nggak sesuai rencana, nggak sesuai harapan, udah mundur, udah menyerah, langsung menyerah gitu. Nah, kalau Kakak ada tips-tips nggak bagaimana bisa sampai 20 tahun perjalanan bisnis itu stay, bahkan di tengah pandemi Kakak masih bisa survive gitu, karena banyak juga yang di tengah pandemi Gunung tikar ya. perusahaan besar aja tutup gitu ya. Itu ada tips-tips nggak untuk perempuan-perempuan di sana yang mulai usaha atau yang memang usahanya lagi kurang baik gitu? Ada tips atau motivasi lah untuk menyemangati Oke. mereka? Bagi kalian semua yang entrepreneur atau woman entrepreneur, kalau untuk menyiasati pada saat kita pasang surut ya, sebenarnya itu ada 3 hal ya. 3 hal. Yang nomor 1, pasang surutnya itu dari segi apa dulu? Kita dari segi manajemennya atau kualitasnya atau diri kita sendiri. Karena kita sebagai woman, sometimes kita merasa tidak ada semangat, aku jenuh, aku bosen. Nah itu otomatis kita harus, mungkin kalau dari diri kita ya, kita harus tetap bersemangat. Kita harus tetap, cara menyemangati diri bagaimana? Ya tetap nomor 1, kita berdoa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Kita minta yang di atas, tolong aku, beri aku semangat kembali, beri aku charge kembali, seperti handphone di charge kembali, seperti kalian punya headset, perlu apapun perlu di charge, atau dengan rekreasi, ya kan, atau rekreasi bersama teman atau keluarga. Bagi yang sudah berkeluarga, bersama keluarga; bagi yang belum menikah, mungkin bersama teman. Itu dari diri kita. Ada juga dari manajemennya, mungkin manajemennya yang harus diperbaikin. Kalau manajemen kita yang harus diperbaikin, apa yang kita kurang ya kita harus hire orang yang lebih pintar atau lebih edukatif untuk membangun perusahaan itu lebih baik lagi. Itu dari manajemen perusahaannya. Mungkin dari digital marketingnya, dari marketing kita kurang bagus. Apa yang harus kita lakukan ya? Kita harus tetap membuat kreasi-kreasi yang baik. Selain kreasi-kreasi dari diri kita yang baik, juga harus membuat tim yang baik. Jadi digital marketing yang baik, terus kualitas yang baik atau diri sendiri yang baik, semuanya itu diperlukan. Nah, kalau pasang surut itu setiap orang pasti ada. Tapi kalau di diri kita di Berkat Kebaya, sebenarnya pasang surut aku itu bukan diri aku, bukan klien, bukan dari segi finansial sih Kak. Even though itu saat COVID, tetap tuh Tuhan memberikan rezeki, tetap memberikan berkat meskipun saat COVID. Kita memang sempat 3 bulan itu close, tapi kita tidak diam, tapi kita tetap melakukan live, kita tetap melakukan digital marketing secara Instagram, secara TikTok, apapun kita melakukan live. Jadi tetap kita ada pemasukan. Jadi seperti itu. Terus kalau untuk pasang surut yang lain pada saat itu kan, kalau COVID itu melanda satu dunia ya, bukan cuma 200 negara lebih itu kena itu ya. Iya. Tapi juga ada orang yang bukan cuma bertahan tapi malah naik gitu ya, malah tiba-tiba kok ini buka di mana-mana gitu. Berarti bukan sebenarnya tergantung kitanya. Kita mau ngikutin surut atau mau kita tetap on gitu kan, tergantung kitanya juga. Jadi pas saat 3 bulan itu yang kita lakukan, kita tetap melakukan live, apa yang tetap kita bisa jual ataupun seperti melakukan seperti ini, podcast atau inspirasi, motivasi baik dari media sosial apapun kita lakukan. Karena pada saat COVID wifi kan tetap ada. Betul. Pada wifi tetap ada, orang kan tetap palang nganggur, pasti mereka membuka hal-hal yang mereka menyemangatkan dunia, baik skincare maupun dunia fashion maupun dunia wedding maupun dunia apapun, mau segi masakan aja. Dulu kita kan namanya lagi COVID tuh ibu-ibu rumah tangga malah bikin ya masak-masak ya. Tiba-tiba COVID udah hilang, mereka malah loyo. Itu nggak boleh. Sebenarnya mereka harus tetap menggalakkan. Jadi tidak boleh kita itu kehilangan semangat, yang nomor 1. Nomor 1, tidak boleh kehilangan semangat. Nomor 2, kita memang perlu itu adalah pendamping
pendamping yang ibaratnya kalau yang sudah berkeluarga nih, bagi kalian ibu-ibu rumah tangga, kita perlu pendamping yaitu suami dan anak-anak yang mendukung karir kita. Jadi mereka mengerti sekali kalau saat kita bekerja, ya sudah biarkan mereka bekerja dengan totalitas. Gitu. Yes, setuju. Itu perlu sekali. Yang ketiga yaitu tadi tentang tim sendiri yang kita bentuk dalam perusahaan kita. Sekecil apapun meskipun kita masih home industry, tapi kalau kita mempunyai teman-teman atau lingkungan yang mendukung, itu akan dari mulut ke mulut dahulu. Setelah bisa mulut ke mulut, baru kita akan mulai mengerti media sosial. Mungkin kalau ibu-ibu yang gaptek, maybe nggak ngerti media sosial, tapi anaknya kan pasti mengerti. Kita bisa minta bantuan anak kita, atau tetangga kita, atau siapa kita, gitu. Jadi mungkin dengan memberi, ya ini saya kasih kamu makanan 1 kue, tolong aku ya, gitu. Jadi tetap ada social life yang saling di saat ini tuh kita saling membutuhkan each other gitu. Yes, kolaborasi dan elaborasi. Iya, betul. Ya, jadi support system juga penting dan jangan menyerah sama keadaan ya, berarti ya Kak ya. Boleh menyerah, tetap semangat aja. Kakaknya 3 bulan waktu WFH berarti ya, semua harus close waktu itu PPKM. Kakaknya tetap loh melakukan live, melakukan digital marketingnya tuh tetap berjalan. Jadi jangan menyerah sama keadaan guys. Jadi kalian harus selalu semangat ya. Kita ngomongin kakak nih udah 20 tahun berkecimpung di dunia fashion dan nama Kak Devina Shanti ini kalau di Jakarta ya udah bener-bener terkenal banget gitu. Saya pun udah tahu dari tahun 2014 ya. Mungkin yang di luaran sana kalau yang baru kenal kalian bisa cek Instagramnya apa Kak? Kalau Instagramnya Berkat Kebaya untuk produk-produk kita. Kalau Instagram pribadinya Devina Shanti. Nah kalian bisa lihat-lihat ya, kepo-kepoin tuh rancangan-rancangan Kak Devina. Kak, gimana sih Kak menurut Kakak arti sukses dari Kakak itu apa? Sukses itu kalau menurut aku bukan hanya materi, bukan hanya pangkat maupun kedudukan, bukan hanya status sosial. Buat aku sukses yang sebenarnya nomor 1 adalah aku mempunyai keluarga yang bahagia. Keluarga itu buat aku itu nomor 1, karena dari keluarga akan menghasilkan anak-anak atau generasi penerus bangsa. Pada saat kita sukses dan kita punya anak-anak yang sehat, dalam arti sehat jasmani maupun mentalnya, mereka tidak melakukan yang tidak baik, jadi mereka tetap menjadi anak-anak yang baik di mata yang di atas maupun ya kayak seperti menjaga kekudusan, hidup benar, tidak melakukan hal yang menyimpang. Itu kalau aku punya anak seperti itu udah arti kesuksesan buat aku. Aku mempunyai suami yang setia dan aku bisa saling menjaga perkawinan ini sampai kita dipanggil, sampai maut yang memanggil, itu sukses buat aku. Tuh yang pertama adalah mempunyai keluarga yang bahagia dan anak-anak yang akan menjadi anak-anak generasi penerus bangsa yang baik ya, yang bukan anak ugal-ugalan, bukan anak yang broken home. Itu buat aku arti sukses yang pertama. Sukses yang kedua adalah saat kita memprioritaskan diri kita untuk yang di atas. Karena hidup itu sementara, tapi hidup yang kekal adalah kita di atas. Itu sukses yang kedua. Saat kita dijemput terus malaikat Allah atau malaikat Tuhan tersenyum melihat kita, itu sukses yang kedua buat aku. Jadi di dunia ini kita kan hanya menjalankan tanggung jawab kita sebagai ibu, sebagai young entrepreneur, sebagai woman entrepreneur, sebagai ibu, sebagai apapun kita, itu apapun yang dipercayakan kita lakukan yang terbaik. Bahkan kita bukan hanya bisnis, sebagai karyawan pun harus melakukan yang terbaik. Karena dengan kita melakukan yang terbaik dalam bagian kita masing-masing, pasti ada aja rezeki atau blessing atau berkah atau berkat dari yang di atas. Itu mungkin nggak dari bosnya, tapi akan dari kawan-kawan, akan dari orang lain. Itu pokoknya kita do the best. Itu juga arti sukses. Terus kalau dari segi aku sendiri sebagai fashion designer adalah dengan klien puas. Kalau klien puas menggunakan rancangan kita, dia bahagia, dia bilang thank you Kak, aku seneng banget, aku suka banget nih hasil rancangannya, aduh aku dipuji loh saat pada hari H, itu arti sukses buat aku. Jadi saat klien menggunakan rancangan kita, saat seperti Kak Hilda ya, wah klien puas nih pakai produk skincare kita atau makeup kita dipakai jadi cantik, kan itu pasti Kak Hilda bangga banget ya. Ya itu seperti aku juga. Seperti kalau sebagai pembisnis ya pasti saat rancangan kita dipakai orang lain dan customer itu tersenyum puas, customer itu
malah wah ini benar-benar di luar ekspektasi aku loh Kak. Selalu itu yang diucapkan 99 klien kita tuh, jujur nggak ada yang kecewa dengan hasil kita. Keren gitu. banget, termasuk saya guys. Thank you. Kalau dalam perjalanan kakak menuju kesuksesan pernah nggak kak terpuruk banget atau di pas saat berbisnis ini ada masalah yang luar biasa yang kakak tuh nggak nyangka-nyangka ini kok jadi ujian ya buat aku, pernah mengalami hal itu nggak? Pasti ya, dalam setiap perjalanan ya, dari kita kecil seperti sekolah, seperti kita saat ini juga pasti seperti sekolah. Apa yang kita laluin, kalau ada kegagalan atau ada kesalahan, itu adalah sebuah pelajaran. Hidup adalah belajar, hidup adalah pelajaran, itu selalu. Nah, apa kalau dalam diri kita sebagai fashion designer? Kalau dari diri aku sendiri itu adalah mengurus SDM. Nah, karena aku selain sebagai fashion designer, aku memanage semua sebagai manajemen tunggal. Jadi aku memanage sendiri segala hal. Aku terlalu perfeksionis. Makanya karena saking perfeksionisnya, aku nggak punya waktu untuk tadi lah dandan atau bikin rambut yang cakep gitu. Tapi kalau dari segi baju, aku tetap suka yang lain daripada yang lain gitu. Tapi mungkin dari segi make up aku kurang bisa gitu ya. Bukan nggak suka, aku suka ngeliat orang tuh cantik, orang itu keren, orang itu suka, bahkan anak buahku pun aku suruh cantik gitu, dan suruh yang keren gitu, supaya si klien juga kalau ngeliat lu cantik kan si klien juga seneng ya, maksudnya jadi fashion designer lu lusuh sih gitu ya. Nah tapi kalau dari aku sendiri itu segi SDM, jadi mengayomi SDM sambil kita mengurus klien, sambil kita mengurus rumah tangga, jadi akan ada timbul suatu apa ya, kayak ada bolongnya sedikit tuh pasti ada. Jadi nggak mungkin aku berada di dalam 3 tempat sekaligus. Jadi dari kekurangan itu ya aku belajar. Oh mungkin sekarang lebih pakai sistem yang gampang aku bisa gapai dimanapun aku berada. Dengan adanya sistem ini aku bisa tetap controlling menyiasati dengan mengontrol meskipun aku berada dimanapun gitu. Jadi awalnya kalau yang paling berat itu adalah SDM. Tapi kalau untuk kliennya sendiri itu, misalnya kalau untuk custom itu pasti ada ya kak ya. Itu sejak adanya medsos sih. Jadi pas itu udah di tengah-tengah kita buat rancangan, udah setengah jadi, mendadak aku mau ganti dong punggungku, diganti, aku nggak mau desain ini, aku maunya begini. Itu perempuan tuh sering galau kalau menghadapi pernikahan betul. Atau ya namanya perempuan tuh sering anxiety, sering cemas dan lain sebagainya, itu perempuan kalau mau nikah itu biasa. Awalnya aku sabar, jadi aku bikin siasat lagi, jadi setelah kita dealing, aku bikinin desain, bla 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 sampai sedetail mungkin, mereka harus tanda tangan di bawahnya. Agreement gitu ya. Jadi jangan sampai ganti di tengah-tengah, karena kalau kita sudah di tengah-tengah ganti seperti kita renovasi rumah, ya kan, kita sudah pasang tegel nih, si tukangnya sudah seperti itu, tiba-tiba tegelnya ganti warna, kan kasihan dong ya, tegelnya tuh harus dibobok lagi, ganti lagi. Itu kita akan nomor satu, tenaga kita akan lama, terus cost-nya akan tambah. Kan kita nggak mungkin minta cost, kita nggak profesional kan kalau kita minta tambah cost seperti itu. Yaitu ada beberapa hal itu, yaitu ya di SDM. Yang kedua, kalau si klien berubah pikiran di tengah-tengah. Ya, jadi karakter, karena kita berhubungan sama manusia, jadi ngurusinnya karakternya masing-masing berbeda. Ada yang komplain, ada yang suka begini, suka begitu ya, lucu-lucu memang ya. Jadi sebenarnya pada saat awal perbincangan memang kita harus perlu konsultasi. Betul. Konsultasi tidak bisa kita wakilkan ke staff. Jadi harus aku sendiri pada saat untuk custom. Jadi maunya seperti apa, detailnya seperti apa, dan membaca pikirannya kan langsung ketahuan Kak Hilda. Yes. Ya beruntungnya untuk psikolognya aku juga bisa mengerti sih psikolog klien kemana ya bisa, berarti ya karena kakak banyak banget tadi skill di awal aja, accountant juga ya, untuk nggak tahu ya, psikolognya juga aku tuh bisa lihat itu ya resahnya di mana, ngerasa aku pahanya bentuk badanku tuh buahnya pear. Jadi aku siatin jangan khawatir, kalau bentuk pear aku kasih desain yang seperti ini, bentuk apel seperti ini, atau yang lurus seperti apa, yang perutnya bengkak maksudnya seperti apa. Jadi kalian tuh nggak usah khawatir kalau bikin di kita. Jadi kita bisa menyiasati dengan siluet badan seseorang. Kita akan dengan desain maupun pattern maupun dengan aplikasi maupun jenis bahan yang berbeda. Pokoknya kepuasan pelanggan nomor satu ya. Jadi kita tuh kalau berbisnis nggak mikirin sales aja, hanya jualan, hanya profit. Yang penting kepuasan pelanggan nomor satu. Supaya itu juga
long term ya. Betul. Jadi kita bisa berbisnis. Tetap bertahan. Betul. Itulah kuncinya tadi di tengah masalah lolosnya karena apa? Karena memang kita perfeksionis dalam pekerjaan gitu. Jadi ya. do our best lah ya. Yes, betul. Setuju sekali. Nah, Kak, berarti ada menurut Kak Devina ini kalau tips online, jualan online ini yang bisa diadaptasi atau bisa dicontoh sama perempuan-perempuan Indonesia ini apa, Kak? Kalau menurut aku sih, belajarlah dari Kezia Skincare. Kalau dari segi online, Kezia Skincare sih top banget ya. Jadi apa yang tetap harus dilakukan yang lagi happening sekarang, yang kita tetap harus tahu. Seberapapun umur kita, saat kita mau tahu dan memberitahu, nomor satu ya, kita tidak boleh pelit ilmu saat kita tahu. Karena anak-anak yang di bawah kita juga akan memberitahu kita. Jadi itu namanya ilmu apa, Kak? Kalau jurus apa itu, Kak? Feedback ya. Feedback kita memberikan taburan yang baik, orang juga akan memberikan kita yang terbaik. Jadi bukan dari si A kita mengharapkan dari si A atau si B, tapi mendadak kita dapat dari si Z yang kita nggak sangka-sangka. Jadi kita harus tetap mau belajar, mau membaca, mau scroll itu di Instagram, di handphone kalian. Jadi pergunakanlah handphone kalian tuh dengan bijak untuk hal-hal yang membangun bisnis kalian, bukan dengan hal yang nggak penting, ya kan? Jadi kita belajar jadi orang-orang sukses di handphone kalian, tips-tips sukses, bagaimana tips-tips apa sih yang saat ini kok bisnisku jatuh, kok aku nggak berada di atas lagi, sedangkan dulu aku tuh kepala loh, kok gue sekarang jadi ekor, ini kenapa gitu? Gue nggak mau jadi ekor lagi, gimana caranya? Kita harus belajar tetap dari media sosial sih, Kak. Karena kalau without media sosial zaman sekarang we will die, itu aja. Ya, jadi kalian harus ngikutin perkembangan. Kreativitas tuh diasah. Jadi jangan cepat puas diri gitu ya, Kak. Kita harus mau buka diri untuk belajar dan belajar. Dan tidak boleh merasa sombong atau tinggi hati ya. Betul. Dan kita tetap bertanya kepada meskipun itu pun anak kita atau anak buah kita. Kalau memang kita nggak ngerti, kita harus bertanya sih gitu. Ya, itulah resepnya dari Kak Devina Shanti, sehingga berkat kebayanya yang sudah berjalan 20 tahun tidak tenggelam karena perkembangan zaman yang apa-apa sekarang ini lewat sosial media. Online, betul. Perempuan yang tangguh, perempuan sukses yang disupport sama keluarga, yang memang tujuannya mulia ya, berbisnis untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga, memberikan yang terbaik untuk customer juga. Nah, begitulah tadi podcast Pedas Perbincangan Cerdas bersama Kak Devina Shanti, owner dari Berkat Kebaya. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Kak Devina Shanti untuk Asia Squad dan perempuan Indonesia di luaran sana. Thank you Kak Hilda sekali lagi. Saya ingin tambahkan ke kalian, yaitu buat kalian yang sedang merintis bisnis sekecil apapun, sebesar apapun, sesukses apapun kalian maupun baru mulai, apapun yang kalian lakukan, tetap bersemangat, tetap do the best dalam segi apapun, segi kualitas, segi manajemen, segi sumber daya, segi online kalian, tetap kalian semangat. Itu aja yang paling penting. Dengan semangat, kalian akan berpotensi melakukan yang terbaik, kalian akan melakukan segala sesuatu dengan passion dan maksimalkan kemampuan kalian dalam bidang apapun. Baik kalian meskipun itu hanya karyawan, kalian berbisnis, atau kalian sebagai apapun. Lakukan yang terbaik. Nah, begitu tadi closing statement dari Kak Devina Shanti. Yang penting guys, satu, ada niat, usaha, dan doa. Sehingga kita bisa jadi berkat buat banyak orang, buat perempuan Indonesia di luaran sana. Nah, sampai jumpa di Pedas Perbincangan Cerdas, podcast-podcast berikutnya bersama narasumber-narasumber perempuan-perempuan Indonesia yang hebat-hebat pastinya. Saya Hilda Jaya Sasmita pamit, undur diri. Saya Devina Shanti. Sampai jumpa. Bye.